Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, di pertemuan kita yang ketujuh ini kita akan membahas tentang perencanaan pementasan drama musikal. Drama musikal atau operet. Jadi di sini pertunjukan drama itu akan dapat berjalan dengan sukses apabila terjalin kerjasama yang baik. Kerjasama itu bahkan perlu dijalin sejak dalam perencanaan, dan itulah pentingnya manajemen produksi. Manajemen produksi meliputi organisasi dan koordinasi, perencanaan produksi, publikasi, promosi, dan pengadaan naskah, sutradara, pemain, tim artistik, penonton, dan juga sebagainya. Jadi, kalau dikaitkan dengan hakikat drama itu adalah cerita dalam bentuk dialog yang dipentaskan dengan menggunakan aksi dan tentu saja percakapan. Terus ada juga nih salah satu jenis drama itu yaitu drama musikal. Jadi ketika berdialog dalam drama tersebut harus dinyanyikan, dan juga drama musikal itu definisinya secara lengkap adalah satu bentuk ekspresi kesenian yang mengolaborasikan antara musik, laku, gerak, dan juga tari. Dan adapun di dalam budaya Jawa ada yang namanya drama legendrian. Jadi yang dimaksud dengan drama legendrian adalah drama tari dengan menggunakan dialog tembang. Artinya, pemeran tokoh dalam cerita legendrian ketika berdialog menggunakan tembang Jawa atau disebut juga dengan macapat yang kadang-kadang dalam satu kumpulan tembang dibawakan oleh seorang saja. Tetapi terkadang juga dibawakan oleh lebih dari satu orang secara bergantian. Seperti ini adalah contoh pementasan drama musikal yang ada di luar negeri dan berkolaborasi dengan orang Inggris, Belanda, dan juga Korea. Selanjutnya itu, yang B adalah naskah atau skenario. Jadi naskah dalam pementasan drama ini adalah ide dasar atau gagasan awal sebelum diwujudkan di atas panggung, dan tanpa adanya naskah, sutradara dan segenap komponen pertunjukan akan kesulitan. Dapat dikatakan ya bahwa naskah itu sebagai pemandu sutradara dalam melangkah membuat suatu pertunjukan. Jadi naskah itu perlu mengandung muatan sifat-sifat baik dan juga buruk. Dan untuk kepentingan pembelajaran ini, seperti kalian ini yang siswa, sebaiknya ketika kalian mengadakan pementasan drama, kalian harus memilih naskahnya bersifat yaitu tentang mendidik. Meskipun demikian, supaya menarik, naskah itu jangan dibuat seperti khotbah yang terkesan menggurui, baik dan buruk. Nilai didik itu dikemas sedemikian rupa dalam ramuan konflik, skenario, atau naskah cerita yang diangkat untuk dipertunjukkan harus memiliki konflik yang menarik untuk ditonton. Jadi saya artikan keseluruhan naskah itu apa. Jadi naskah ini merupakan bentuk rencana tertulis dari sebuah cerita drama, dan karangan tersebut perlu ditafsir dengan prinsip keindahan agar enak didengar dan juga dilihat. Artinya dalam pembuatan kita wajib memperhatikan estetiknya. Dan kesadaran tentang keindahan sebenarnya sudah tertanam pada diri manusia, sebab kita itu kita itu memiliki naluri atau insting yang berbeda-beda. Terus di sini juga ada 3 unsur pokok dalam menyusun skenario, yaitu premis, karakter, dan juga plot. Kalau premis ini adalah tema. Tema itu sebuah drama. Tema sebuah drama selalu mengandung nilai-nilai. Jadi maksudnya itu ialah tema sebuah drama selalu mengandung nilai-nilai yang nilai-nilainya itu diantaranya nilai kehidupan, nilai-nilai kemanusiaan, benar atau salahnya, baik atau buruknya, adil atau curang, rajin atau malas, dan sebagainya. Dan oleh karena itu tema ini berkaitan dengan amanat. Jadi tema dan amanat itu dapat dirumuskan dari berbagai peristiwa, penokohan, dan juga latar. Kalau insting saya, premis itu merupakan intisari cerita dengan banyak peristiwa
yang masing-masing peristiwa mengemban permasalahan sebagai landasan dalam menentukan arah tujuan cerita. Kalau premis ini berbentuk landasan pola, bangunan atau juga lakon. Perwujudannya melalui perilaku-perilaku para tokoh cerita yang terkait dengan latar dan juga ruang. Contohnya adalah cerita dengan premis tragedi tragedi percintaan yang dilarang dari kedua belah pihak. Dan juga kamu dapat melihat premis yang serupa ini dalam cerita Sampai Intai atau disebut juga dengan cerita yang romantis itu seperti cerita Romeo dan Juliet. Yang kedua adalah karakter. Nah, karakter ini adalah sifat, watak, dan juga gerak-gerik suatu tokoh yang menjadi ciri tokoh tersebut. Jadi ada ya keterkaitan erat antara tokoh, peran, dan juga karakter. Tadi kan karakter ini adalah sifat, watak, dan gerak-gerik suatu tokoh yang menjadi ciri tokoh tersebut. Nah, karakter di sini adalah tokoh yang hidup dan bukan tokoh yang mati ya, karena karakter dihidupkan dari olah peran sama sang pemain. Dia adalah boneka di tangan sutradara. Lalu sutradara nantinya membentuk atau membuat karakter menjadi lebih jelas bekerja sama dengan pemain. Karakter itu merupakan bahan yang paling aktif yang menjadi jalan penggerak cerita. Terus kalau permasalahan dan konflik di dalam drama itu tidak akan muncul melalui tokohnya, tetapi dari pertemuan dua peran yang berpasangan atau berlawanan. Dan pada prinsipnya, seorang tokoh akan memunculkan beberapa permasalahan sesuai dengan peran yang dibebankan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai peran tertentu, tokoh itu nantinya dituntut untuk menciptakan kesesuaian karakter dengan peran itu. Lalu bisa kita lihat yang ketiga itu. Nah, jadi yang ketiga itu adalah plot, dan plot itu adalah alur terjadi karena adanya tokoh dengan karakter. Maksudnya itu seperti ini. Tadi kan plot atau alur itu kan terjadinya karena adanya tokoh dengan karakternya. Nah, tetapi itu belum cukup ya, karena ada hal yang penting yang membangun sebuah peristiwa. Yakin tindakan dan ucapan yang dilakukan oleh tokoh dan sebuah peristiwa terbangun secara bersama-sama oleh unsur tokoh atau pelaku, dan tindakan dan ucapan tokoh, tempat, serta waktu. Jadi gini anak-anak, jika sebuah peristiwa atau beberapa peristiwa itu dihubung-hubungkan dan akan terjadi susunan peristiwa secara kausalitas. Nah, nantinya hubungan kausalitas ini adalah hubungan yang seperti sebab akibat. Nah, jadi sebuah peristiwa itu dapat menjadi penyebab peristiwa lainnya karena sebuah peristiwa terjadi karena akibat dari peristiwa lain. Nah, bisa kalian ketahui kalau alur atau plot itu sering disebut sebagai jalan cerita yang hakikatnya merupakan rangkaian peristiwa adanya sebab akibat. Dan ada juga di sini plot itu tersusun atas 4 bagian. Yang pertama itu proteosis. Kalau proteosis ini merupakan bagian permulaan dengan pelukisan peran dan motif lakon. Yang kedua itu adalah epitasio. Epitasio ini merupakan bagian komplikasi timbulnya kerumitan yang bermasalah. Yang ketiga ada katastasis yang merupakan klimaks sebagai puncak ketegangan. Yang keempat adalah katastrofe yang merupakan akhir penyelesaian dari lakon, baik itu bersifat tragedi maupun komedi. Dan selain itu, akhir penyelesaian dari lakon juga sering diberi penutup. Jadi, alur cerita ini bisa dibuat menjadi bermacam-macam skema tergantung sutradaranya. Jadi kan kalian siswa nih, ketika kalian adakan tentang manajemen, tentang drama gitu, kalian itu harus bisa menentukan skema apa yang akan kalian tampilkan untuk menghibur penonton. Tetapi skemanya skema yang mendidik sesuai sesuai siswa seperti kalian. Nah, jadi di sini ada 2 macam desain yang sering dipergunakan orang, yaitu kerucut tunggal dan juga kerucut ganda. Dan ini kita akan melihat penerapan desain ini dalam cerita rakyat yang berjudul
Kalian tahu tidak film yang lawas dulu, film legenda, yaitu adalah film Timun Emas. Nah, setelah itu kita akan mencoba menulis naskahnya sesuai dengan desain yang telah kita tentukan. Dan sebelumnya kita akan melihat kemungkinan penerapan kedua desain pada naskah cerita yang sama. Yang C-nya adalah pemain. Pemain ini sangat penting ya dalam pementasan, karena pemain ini merupakan orang yang memerankan figur atau tokoh dalam drama yang sudah diatur berdasarkan alur cerita dalam naskah. Dalam pemilihan pemainnya, biasanya sutradara memperhatikan 4 hal berikut ini. Yang pertama adalah fisik, yang kedua kejiwaan, yang ketiga ideologis, dan keempat adalah sosiologis. Kalau fisik ini contoh lazimnya itu tokoh perempuan dimainkan oleh pemain dengan jenis kelamin perempuan, dan tokoh pendekar yang tampan dan kekar tentu akan tepat dimainkan oleh pemain yang memiliki perawakan yang sama, dan akan tidak tepat apabila dimainkan oleh pemain yang kurus. Yang kedua itu adalah kejiwaan. Kejiwaan ini sama seperti psikologis. Misalnya, tokoh yang berkepribadian tenang jangan dimainkan oleh pemain yang mudah marah atau tersinggung. Yang ketiga adalah ideologis. Nah, kalau ideologis ini misalnya seperti ini. Untuk memainkan tokoh profesor tentu akan mudah dimainkan oleh pemain yang cerdas. Yang keempat adalah sosiologis. Misalnya, pemain yang berlatar belakang desa tentu akan mudah memainkan tokoh-tokoh orang pedesaan. Terus contohnya ini adalah macam-macam karakter dari memainkan drama musikal. Terus yang B-nya ada sutradara. Nah, sutradara ini kerjanya banyak ya, karena sutradara ini yang mengurus semua tentang persiapan drama agar drama itu berjalan dengan baik dan juga lancar. Jadi sutradara itu bersama pimpinan produksi bertanggung jawab menyatukan seluruh kekuatan dari berbagai komponen. Oleh karena itu, sutradara ini menjadi sentral yang sangat menentukan dalam keberhasilan pentas drama, dan kreativitas artistik dan kreatif berada dalam komandonya, dan ia juga menjalin koordinasi dengan tim produksi, dan oleh karena itu sutradara ini disebut art director. Adapun tugas-tugas dari sutradara itu sebagai berikut. Yang pertama itu mengadakan atau memilih naskah. Yang kedua memilih pemain dan tim artistik. Yang ketiganya menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan tim artistik dan non artistik atau disebut juga dengan tim produksi. Yang keempatnya itu Yang keempatnya itu menafsir naskah dalam bedah naskah bersama pemain menyangkut karakter tokoh cerita. Yang kelima, melatih pemain agar bisa berperan secara optimal. Dan yang keenam, mempersatukan seluruh kekuatan komponen pementasan drama. Dan oleh karena tugas-tugas yang kompleks tersebut, sutradara itu harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, memilih ide, konsep, dan teknik mewujudkan pementasan. Yang kedua, memahami ilmu drama. Dan selain itu, ia juga harus memiliki pengetahuan umum yang luas, seperti sejarah, sastra, seni rupa, musik, sosial, dan sebagainya. Yang ketiganya, memahami elemen dan alat panggung. Yang keempat, memiliki kepekaan, berjiwa pemimpin, terbuka, siap menerima kritik dan masukan, bersemangat, pintar memotivasi, disiplin, dan bertanggung jawab. Terus yang ini adalah contoh sutradara. Yang ke E-nya ada tim artistik. Jadi tim artistik ini merupakan bagian penting dalam pementasan drama. Kini penataan artistik sering disebut sebagai skenografi. Dan tim artistik dalam pementasan drama adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah penataan panggung. Jadi set panggung adalah dekorasi yang ada di atas panggung. Terus set panggung atau dekor ini merupakan penunjang bagi terciptanya latar yang meliputi penggambaran tentang tempat, waktu, dan juga suasana. Akan tetapi
jika tidak mungkin diwujudkan, tidak perlu berkecil hati, karena kita dapat menggunakan pola imajinatif. Artinya itu panggung yang sangat sederhana, tetapi penonton yang diajak berimajinasi seolah-olah di tempat dan suasana tertentu. Yang keduanya itu ada penata properti. Jadi penata properti ini perlu memahami bahwa ada dua properti yang dipegang pemain dan properti yang melengkapi set dekor. Yang penting kedua properti itu direspon, diberdayakan atau dimanfaatkan oleh pemainnya. Jadi di sini ada fungsi dan keindahan, maka hal tersebut perlu dikomunikasikan dengan pemain menyangkut teknik pemanfaatannya sehingga dapat digunakan secara optimal. Yang ketiganya yaitu ada penata rias. Nah, jadi penata rias ini sama dengan kita memake-up orang sesuai dengan bataknya masing-masing. Jadi orang yang memahami dunia rias ini sekaligus termasuk seni drama. Penata rias itu adalah orang yang memahami dunia rias sekaligus seni drama. Dan manfaat tata rias itu adalah untuk memperjelas wajah dan ketokohan pemain yang seperti Ibu bilang tadi ya. Kalau tidak diperjelas dengan tata rias, penonton akan bingung memahami tokoh cerita yang dimainkan oleh pemain. Bayangkan aja seperti ini. Apabila seorang anak berperan sebagai ibu tanpa rias dan busana tokoh ibu, tentu penonton akan bingung karena tidak memiliki penata rias. Makanya diadakannya penata rias ini untuk mengetahui apa peran dari masing-masing pemain tersebut. Terus yang keempatnya itu ada penata kostum. Jadi penata kostum itu sama halnya seperti tata rias tadi. Tata busana pun bermanfaat untuk memperjelas dan mempertegas ketokohan pemain, dan bermanfaat juga untuk memperjelas dan mempertegas ketokohan pemain sudah disebutkan tadi ya. Dengan berbusana layaknya seorang ibu, tata rias sesuai dengan peran ibu dan ditambah penghayatan yang bagus atau naskah yang dimainkan. Tentu penontonnya akan dengan mudah mengidentifikasi bahwa pemain tersebut bisa dibilang itu perannya sebagai ibu. Yang kelimanya itu adalah penata musik. Nah, jadi fungsi musik dalam drama itu adalah untuk memberi penekanan suasana tempat dan juga waktu. Dan set panggung adalah dekorasi yang ada di atas panggungnya. Jadi bermain musik itu membutuhkan kerjasama. Kalau tidak adanya kerjasama yang baik, tidak mungkin menghasilkan musik yang baik. Jadi kerjasama penata musik dengan sutradara sangat penting dan dalam pementasan drama agar tercipta hasil yang harmonis. Jangan sampai terjadi justru unsur musiknya lebih dominan dibandingkan unsur pementasan. Ini adalah contoh musik seperti musik orkestra. Di sini ada dirijennya, pemain serulingnya, pemain cello dan juga pemain biola. Terus yang keenam itu adalah penata gerak. Jadi penata gerak dalam drama operet perlu memahami seni drama dan juga seni tari. Karena gerak sangat penting dalam suatu drama. Tidak mungkin kan dalam bermain drama tubuh tokoh atau pemeran tegak terus-menerus seperti sedang upacara bendera. Dalam operet, gerak dan tari masing-masing tokoh menunjukkan karakternya masing-masing. Jadi gerak tari itu juga harus menyesuaikan dengan tema yang digarap. Dan gerak tari itu mengubah karakter pribadi menjadi karakter tokoh yang dimainkan oleh pementasan drama. Yang ketujuh ada penata lampu. Jadi peran cahaya dalam membuat pementasan drama semakin menarik, dan penata cahaya ini penata cahaya dalam sebuah pementasan sangat penting. Karena peran penata cahaya adalah membuat pementasan drama semakin menarik. Dan fungsi tata cahaya ini antara lain yaitu menciptakan jarak penglihatan agar aktor dan unsur panggung lain terlihat penonton, memperkuat ciri khas atau karakter pementasan, dan membantu menciptakan ruang dan juga waktu dan menimbulkan suasana hati. Nah, ini adalah contoh penata lampu.
Lihat kan? Ini seperti di panggung gitu ya, panggung terbuka gitu. Terus yang S-nya ada tim produksi. Nah, di sini ada 4, bahwa tim produksi itu adalah tim atau kelompok yang mengurus masalah-masalah di luar artistik. Biasanya tim ini disebut non-artistik atau manajemen produksi. Dan juga bagian-bagian tim produksi adalah sebagai berikut. Ya, ada 5. Yang pertama itu boleh dicatat ya kalau mau mencatat. Yang pertama itu pimpinan produksi. Jadi pimpinan produksi ini adalah pos tertinggi untuk urusan-urusan non-artistik. Tugas pimpinan produksi atau lazimnya disingkat dengan tim pro. Nah, tim pro ini adalah memilih staf pekerjanya dan berdiskusi dengan sutradara. Selain itu, pimpinan produksi ini juga harus berdiskusi dengan bagian tata busana, tata rias, artistik, dan semua bagian yang berkaitan dengan pembiayaan. Jadi hal yang dibahas khususnya masalah pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan dalam pementasan drama, dan pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan tersebut. Contohnya apa yang harus dibeli nanti, apa yang harus dipinjam nanti, apa yang harus disewa nanti, atau bisa memanfaatkan apa yang ada. Yang keduanya itu adalah sekretaris produksi. Nah, jadi sekretaris produksi ini bertugas mengatur masalah-masalah kesekretariatan, misalnya perizinan dan pelaporan. Terus yang ketiganya itu ada bendahara produksi. Nah, bendahara ini tugasnya menjalankan tugas dari pimpinan produksi untuk mengatur dan mengelola biaya, penggarapan dan pementasan drama. Oleh karena itu, bendahara harus perlu berkoordinasi dan bekerja sama dengan seksi-seksi. Yang keempat yaitu seksi-seksi yang maksudnya dibentuk bergantung situasi dan kondisi di lapangan. Nah, jadi berdasarkan kebutuhannya, berikut seksi-seksi yang lazim ada dalam penggarapan drama sosial profesional. Antaranya itu ada dana, yang kedua sponsorship, yang ketiga publikasi, yang keempat ada dokumentasi, yang kelima tiket, yang keenam konsumsi. Nah, ini adalah tugas dari seksi-seksi yang sudah digarap oleh sutradara tadi. Baiklah, segitu dulu penjelasan Ibu hari ini pada pertemuan ke-7 ini. Kalau ada anak-anak yang masih ragu, boleh dipahami lagi atau tanya sama teman yang udah ngerti apa yang akan dijelaskan tadi. Baiklah, segitu dulu. Kurang dan lebih Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.